Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, kali ini kita bakal fokus ke bab 9 dari materi The Motivation Code ya. Setelah mungkin kemarin-kemarin kita ngerti soal apa itu kode motivasi Anda, pola unik yang bikin Anda semangat ngejar hasil tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang krusial banget. Gimana cara pakainya di kehidupan nyata? Bener kan? Betul sekali. Ini kayak jembatan gitu ya, dari cuma sekedar tahu, jadi melakukan. Bab 9 ini ngajak kita lebih aktif. Nggak pasif nerima aja, tapi gimana caranya kita pakai pemahaman ini buat bikin perubahan yang nyata. Oke. Nah, poin pertama nih yang langsung, wah menarik banget di bab 9. Kita tuh nggak harus selalu cari pekerjaan impian di luar sana. Katanya malah kita bisa membentuk pekerjaan kita yang sekarang. Gimana tuh maksudnya? Kok bisa? Iya, ini idenya cukup, gimana ya, memberdayakan sih. Jadi kalau kita udah paham kode motivasi kita bisa mulai kayak memetakan gitu. Mana tugas yang bikin kita full baterai, mana yang malah bikin boros energi. Oh gitu. Dan ini bukan sekedar soal suka atau nggak suka loh, tapi lebih ke nyambung nggak sama dorongan inti kita. Tapi realistis nggak sih itu buat kebanyakan orang kan banyak pekerjaan ya gitu deh tuntutannya kaku. Langkah pertamanya gimana? Ya, pasti ada batasannya ya, nggak bisa semua diubah. Tapi seringkali ruang geraknya tuh lebih luas dari yang kita kira kok. Langkah awalnya ya identifikasi tadi, mana yang cocok, mana yang nggak. Udah gitu? Oke. Nah, ini bisa jadi bahan obrolan kan, ngobrol sama atasan, sama tim. Diskusi gitu ya. Iya, mungkin ada penyesuaian kecil aja di tugas atau cara kontribusinya beda. Ingat contoh Frank yang dulu kita bahas. Ah, iya iya iya, yang soal pemahaman mendalam itu ya. Betul. Begitu dia sadar kodenya itu, dia bisa nego ulang kerjaannya. Lebih fokus ke riset, analisis, akhirnya kan kepuasan sama kinerjanya naik drastis. Jadi mulainya dari paham diri sendiri, baru komunikasi. Oke, oke. Jadi membentuk pekerjaan itu bukan berarti cuma ngerjain yang enak-enak aja ya. Nah, ini nyambung ke poin kedua yang juga agak unik nih. Motivasi itu katanya lebih dalam dari sekedar menikmati tugas. Ada konsep mengikuti penderitaan Anda. Ini kedengarannya agak gimana gitu ya, agak suram. Haha, iya sih kedengarannya emang gitu. Tapi maknanya positif kok. Maksudnya gini, kode motivasi Anda itu nunjukin hasil akhir apa yang penting banget buat Anda. Saking pentingnya, Anda tuh rela, bersedia gitu, ngelewatin proses yang mungkin susah, atau bosenin, atau bahkan ya menderita tadi. Oh, jadi rela susah demi hasil itu ya? Tepat, kepuasan yang benar-benar dalam itu seringkali datangnya bukan dari gampangnya proses, tapi dari signifikansi pencapaiannya. Pencapaian yang nyambung sama dorongan terdalam kita. Ngerti-ngerti. Jadi kuncinya itu di hasil yang emang worth it buat diperjuangin ya. Bukan berarti harus senyum terus pas ngerjainnya. Wah, ini ngubah cara pandang soal tantangan nih. Iya, persis. Ini soal daya tahan yang bahan bakarnya itu makna, bukan cuma kesenangan sesaat aja. Ngomong-ngomong soal bahan bakar nih. Bab 9 ngenalin metafora yang kuat banget. Bahan bakar bersih lawan bahan bakar kotor. Bisa dijelasin dikit ya? Wah, ini metafora kunci banget. Jadi, bahan bakar kotor itu ya pendorong kayak marah, dendam, atau mungkin pengen buktiin orang lain salah. Yang negatif gitu ya? Iya, mungkin bisa bikin kita lari kenceng sebentar, tapi efek sampingnya itu loh, bikin capek emosi, pahit rasanya. Malah kadang jadi kayak butuh musuh atau masalah terus biar termotivasi. Nggak sehat kan? Iya juga ya. Kayak mesin ngebul gitu. Nggak bagus buat jangka panjang. Terus, alternatifnya? Si bahan bakar bersih ini gimana? Nah, kalau bahan bakar bersih, sumbernya lebih positif, lebih sustainable. Kayak misalnya, rasa ingin kontribusi, pengen wujudin sesuatu yang mungkin ngejar tujuan yang bermakna buat kita, atau hidup sesuai nilai-nilai kita yang asli. Oh, jadi lebih dari dalam diri ya? Betul, energinya tuh tahan lama, bikin puas, dan gak ninggalin bekas luka emosional gitu. Fokusnya ke dalam dan ke tujuan positif, bukan reaksi ke hal negatif di luar. Jadi, intinya ini soal kesadaran ya. Milih sumber energi kita. Bukan cuma ngejar apa, tapi juga kenapa dan pakai energi apa kita ngejarnya. Penting banget ini kayaknya. Penting banget. Bab 9 tuh nekenin kalau ini pilihan sadar dan krusial buat kesejahteraan kita jangka panjang.
Yang menarik juga, walau fokusnya ke kita sebagai individu ya, tapi kok disebut juga dampaknya ke tim, gimana tuh nyambungnya? Kan ini rasanya personal banget. Justru itu. Karena personal, efeknya ke tim bisa gede. Gini deh, kalau anggota tim kerjanya lebih nyambung sama motivasi internal mereka, riset nunjukin loh, mereka cenderung lebih engage, lebih betah. Artinya, retensi karyawan bisa lebih bagus kan? Masuk akal, masuk akal. Lebih dari itu, kalau orang ngerasa dipahami, dihargai karena kontribusi uniknya, sesuai kode mereka itu, ini bisa bangun fondasi yang namanya psychological safety. Rasa aman secara psikologis di tim. Timnya jadi lebih solid, komunikasi lebih enak, lebih terbuka. Oke, jadi kalau kita dan rekan kerja saling paham kode masing-masing, bisa bikin lingkungan kerja jadi lebih nyaman ya? Nggak perlu pakai topeng atau maksain diri jadi orang lain, gitu. Kurang lebih gitu. Jadi tumbuh rasa saling menghargai atas perbedaan motivasi di tim. Bukan maksa semua harus sama. Hasilnya, ya kolaborasi, produktivitas bisa ikut naik juga. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, buat Anda semua yang lagi dengerin, paham dan menerapkan kode motivasi Anda, kayak yang dibahas di bab 9 ini tuh bukan sekedar soal nempel label diri, bukan. Tapi ini lebih kayak alat navigasi aktif. Alat buat Anda secara sadar mengarahkan ulang mungkin pelan-pelan ya, pekerjaan dan pilihan hidup Anda. Biar apa? Biar lebih otentik, lebih bermakna, dan energinya pas. Anda bawa pulang, coba deh renungkan sebentar. Pendorong utama Anda akhir-akhir ini, di kerjaan atau di hidup pribadi, itu lebih sering pakai bahan bakar bersih, kayak tujuan positif, kontribusi, atau malah sering kejebak pakai bahan bakar kotor, kayak rasa marah, takut, atau pengen pembuktian diri. Nah, dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa ya, satu langkah kecil aja deh yang bisa Anda ambil minggu ini. Satu langkah untuk coba lebih menyelaraskan tindakan Anda sama kode motivasi Anda. Tentunya pakai bahan bakar yang lebih bersih, yang lebih awet. Coba dipikirkan ya.